Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Di sini sebelum kita Pagi, Bu. memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya, selalu keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga pola makannya biar selalu sehat. Jadi di sini Ibu ingin memberikan pembelajaran yaitu tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Langsung saja ya. Apa itu pengertian dari etika? Nah, di sini definisi dari etika yaitu etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dan dalam pergaulan. Jadi kita sebagai manusia di situ dituntut harus mempunyai etika, harus mempunyai sikap sopan santun dalam bergaul. Nah, etika pergaulan sendiri itu apa? Nah, etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, norma adat, norma hukum, dan lain-lain. Jadi dalam bergaul, kita sebagai manusia yang baik ya, harus mempunyai sopan santun dan tata krama dalam bergaul. Jadi di situ dalam pergaulan kita sesama teman, entah itu teman kita lebih tua ataupun lebih muda dari kita harus bisa sopan dan santun dan bisa menerapkan norma-norma yang berlaku. Nah, di sini kita sebagai makhluk sosial ya, jadi kita itu walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap kebutuhan itu memerlukan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi walaupun kita hidup sendiri, di situ kita juga memerlukan orang lain untuk membantu kita. Nah, agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Nah, pergaulan remaja. Apa sih itu yang dimaksud dengan pergaulan remaja? Mungkin dari kita, dari anak-anak mungkin sudah banyak yang tahu ya pergaulan remaja itu apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi. Pergaulan remaja itu adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Jadi dalam pergaulan remaja itu pasti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, kalau dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani.
yaitu kebutuhan sosial, seperti satu, kebutuhan akan pengakuan sosial. Nah, di situ kita sebagai makhluk sosial, di situ kita juga harus mempunyai teman. Kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, ada kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, dan cinta kasih. Nah, di situ kita menjalin pertemanan dengan teman kita dalam bergaul. Kita di situ akan terikat dengan rasa persaudaraan karena kerekatan kita, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Nah, soalnya kita itu punya teman ya, kita punya teman, dan di situ saat mungkin kita keluar rumah atau lagi berpergian bersama, nah itu kita merasa diri kita terancam atau mungkin di situ ada kita mungkin jatuh. Nah, di situ kita ada yang nolongin, yaitu seorang teman kita itu. Nah, keempat yaitu ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi di dalam pertemanan kita itu bisa bisa meluapkan perasaan kita, bisa curhat, bisa ngomong apa yang kita rasakan. Nah, seperti itu dengan teman kita. Lalu yang kelima, yaitu ada kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Nah, kita itu juga memerlukan, mungkin bisa dibilang gini ya, kita itu juga butuh dihargai orang lain. Gitu. Jadi, kita kalau ingin dihargai orang lain, kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai teman kita. Oke, selanjutnya mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak atau kurang jelas atau bagaimana? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Kita lanjutkan ya. Yaitu selanjutnya, yaitu cara untuk membina persahabatan. Di sini ada beberapa cara untuk membina hubungan persahabatan atau pergaulan dengan sesama. Di antaranya yaitu satu, belajar menghargai. Jadi pada dasarnya semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah dia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya pasti ingin dihargai. Jadi dari pertemanan kita juga harus belajar menghargai sesama teman kita. Yang kedua yaitu belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Jadi kita dengan teman kita dalam bergaul, kita juga harus saling menghormati satu sama lain. Jangan sampai kita menghormati teman kita mungkin karena dia seiman, karena dia punya kedudukan yang tinggi, atau yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Jadi sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain, ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Jadi kita dalam berteman itu harus mau mengerti. Seumpamanya teman kita mau mengajak teman kita bermain.
tapi dia baru sibuk membantu orang tuanya di situ. Nah, kita di situ juga harus mengerti. Mungkin kalau zaman sekarang bahasanya peka ya. Peka dengan teman kita. Kalau dia baru bantu orang tua, ya udah kita yang mengalah, bisa mengalahi. Maksudnya bermainnya bisa diganti hari. Nah, yang keempat yaitu mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita. Semuanya di situ anak-anak punya teman, dia pandai atau mempunyai bakat prestasi di bidang badminton. Nah, di situ dia memenangi kejuaraan nasional. Nah, kita sebagai teman yang baik, sebagai sahabat yang baik, di situ kita bisa memberikan pujian, memberikan selamat, memberikan apresiasi untuk teman kita. Bahwasanya di situ teman kita juga akan merasakan, oh ini yang dinamakan pertemanan yang baik, pertemanan yang di situ memang bisa memberikan feedback yang baik untuk dirinya. Terus yang kelima, yaitu mau memberikan motivasi. Nah, dalam perjalanan kehidupan seorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Artinya, ada kalanya ia mengalami masalah, seperti patah semangat atau putus asa, sehingga ia kehilangan semangat atau malas. Nah, di situ kita bisa memberikan motivasi terhadap teman kita. Di situ kita memberikan dukungan, bisa memberikan motivasi, memberikan semangat biar dia bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Terus yang keenam, itu ada tidak bercanda keterlaluan. Nah, biasanya dalam pertemanan mungkin karena saling sudah akrabnya, nah di situ kita tidak memikirkan perasaan orang lain. Di situ bercanda sampai mungkin melewati batas ya. Nah, di situ sampai teman kita itu mungkin sakit hati. Nah, itu jangan sampai. Nah, yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Nah, menghormati di sini, hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Jadi mungkin dalam pertemanan, dalam persahabatan, mungkin di situ dari individu itu mempunyai masalah sendiri-sendiri. Mungkin A dan B ya. A itu dia punya masalah. Mungkin dalam kehidupannya, dalam pribadinya, dia mempunyai masalah. Terus dia curhat sama B. Nah, di situ B itu juga harus menjadi pendengar yang baik. Walaupun di situ mungkin dia belum mempunyai kritik yang membangun atau belum bisa memberikan motivasi atau memberikan solusi. Nah, di situ setidaknya dia mau mendengarkan apa yang diomongkan si A ini. Jadi walaupun dia belum bisa memberikan solusi, dia tetap masih bisa mendengarkan, menghargai temannya curhat seperti itu. Terus yang kedelapan, itu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Di situ dalam persahabatan, kita jangan sampai sahabat kita itu tidak
percaya lagi dengan kita. Apa yang sudah diceritakan, di situ malah dibongkar, mungkin di teman yang lain. Nah, itu jangan sampai. Harus tetap saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menerangkan etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Di sini ada 7 etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Apa itu? 1, pilihlah teman yang berakhlak baik. Jadi, kita dalam berteman, dalam pergaulan, kita juga harus memilih ya, bisa memilih teman yang berakhlak baik. Yang di situ bisa memberikan dampak positif untuk diri kita dan untuk orang lain. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, di situ kita kalau bisa berteman dengan seseorang yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, insya Allah di situ kita juga akan tumbuh rasa semangat dalam belajar yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu, memberi saran dalam kelompok Anda. Yaitu sikap saling membantu. Jika mempunyai teman yang di situ mungkin kesulitan, di situ kita harus bisa membantunya. Memberi saran saat dia mempunyai permasalahan. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Nah, dalam pertemanan kita di sini selalu disinggung harus saling menghargai dan menghormati terhadap teman kita. Walaupun di situ mungkin teman kita lebih muda dari kita ataupun lebih muda, di situ kita harus selalu saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Jadi kita harus sama-sama bersemangat melakukan perubahan dalam kebaikan, gitu ya. Dalam solidaritas dalam pertemanan kita. Terus yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Nah, di situ dalam pertemanan, dalam pergaulan yang baik, kita supaya tidak melanggar norma-norma agama terutama ya. Di situ mungkin kalau kita sedang bermain atau mengerjakan tugas dengan teman, di situ kalau semuanya mempunyai agama Islam, kalau sudah waktunya sholat ya harus sholat. Kalau temannya lupa ya diingatkan, seperti itu. Yang ketujuh yaitu jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Jadi dalam pertemanan, mungkin dalam pertemanan itu tidak cuma 1-2 orang ya, mungkin lebih dari itu. Nah, kita di situ bisa saling belajar bersama, gitu, mendiskusikan pelajaran. Mungkin yang di situ belum bisa didiskusikan bersama-sama, sehingga yang belum bisa mendapat pencerahan dan bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Oke, di sini mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, di sini ada, Bu. Kalau tidak, di sini saya ingin memberikan, Ibu ingin memberikan sedikit permainan
Nah, di situ nanti mungkin anak-anak bisa menjawab. Nah, di sini ada bulatan merah ya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda bisa melihat sesuatu dalam lingkaran merah ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Udah, Bu. Iya, jawabannya apa? Kuda, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Iya, benar sekali. Kita coba lihat jawabannya. Ya, benar ya jawabannya kuda. Nah, di sini ada banyak harimau nih. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Nah, ada berapa wajah harimau yang bisa Anda temukan? Banyak, Bu. Oh, banyak. Baik, benar ya. Ini tuh sebenarnya nggak cuman ada 4 harimau, tapi ada banyak. Coba kita lihat jawabannya. Nah, di sini ya. Di sini ada banyak sekali gambar wajah harimau. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelum saya tutup, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak semuanya, yaitu menjawab LKPD yang nanti Ibu akan kirim melalui WhatsApp. Jadi mungkin nanti anak-anak bisa menjawab ya, bisa dijawab dan bisa dikirim kembali. Semuanya Baik, bisa Bu. bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Baik. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari Ibu. Mungkin banyak kesalahan atau kekeliruan dalam bertutur kata. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan ilmu yang baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo berikutnya yang tampil siapa? Buat link baru ya, Bu. Waktunya udah mau habis ini, Bu. Oh iya, ganti link, monggo.